Salah satu dari dua sisi ini, Allah Ta'ala fatirus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pencipta langit-langit dan bumi. Wa ma fiha, dan apa yang ada di antara keduanya, yakni segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, termasuk langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini adalah penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang disebut dengan istilah para ulama usuluddin, para ulama yang ahli di bidang akidah Islamiyah, ya, bahwasanya keyakinan terhadap bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya ini disebut dengan mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya Allah. Kemudian khaliquha, dan Allah lah yang khaliquha, Allah lah yang mencipta keduanya. Ibtidaan, ya, pertama kali. Jadi pertama kali ya tidak ada yang menciptakan Allah. Jadi Allah lah yang pertama kali menciptakannya dan tidak ada yang menciptakannya setelahnya, setelah Allah. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi, dan Allah itu mampu mengadakan makhluk-makhluk Allah. Ya, setiap makhluk itu diadakan oleh Allah, diciptakan sama. La ya'jizu an i'adatihi, dan Allah tidak, ya, lemah. Artinya Allah juga kuasa mengembalikan makhluk ciptaan Allah tersebut. Maksudnya menciptakannya saja Allah mampu, tentu ketika makhluk itu Allah binasakan, Allah matikan, maka Allah mampu untuk mengembalikannya setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna Allah itu bahwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in di situ, ya, dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan istilah isim nakirah, ya, karena dia bertanwin. Dan isim nakirah ini memberikan makna umum, menunjukkan bahwasanya seluruh apapun Allah itu qadir, Allah itu mampu untuk melakukannya. Ditambah lagi di situ qadir, ya, wazan fa'il, yang maknanya adalah mubalaghah. Allah benar-benar mampu, Allah benar-benar kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kewajiban kita adalah mengimani, Bapak Ibu, apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita imani, ya, dan tidak boleh kita bertentangan dengan akal kita, karena akal itu fungsinya membenarkan wahyu, dalil akli membenarkan nakli, membenarkan penukilan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak menafikan akal, tidak. Akal berfungsi, namun fungsi akal pada tempatnya. Akal berfungsi untuk membenarkan, menjadikan, mencari argumentasi alasan yang logis, gitu, ya, untuk membenarkan Al-Quran, gitu. Bukan akal menentang Al-Quran. Jadi kenapa para ulama banyak mencela ahli kalam? Ahli kalam itu, Pak, orang filsafat tapi ngaku Islam. Dalam dunia Islam disebut dengan ahlul kalam. Kalau orang filsafat itu, ya, asalnya dari Yunani, filsafat seperti Aristoteles, ya, Aristotle dan bahasa Arab, ya, kemudian Plato, ya. Jadi mereka itu diambil pemikiran-pemikiran yang terhadap masalah ketuhanan, kemudian masuk ke Arab waktu itu, namun bukan di zaman Nabi, jauh sekali, gitu, ya. Kemudian orang Islam terpengaruh, ya. Jadi orang Islam terpengaruh dengan filsafat ini, nama mereka mutakallimun, gitu, ya, ahlul kalam. Jadi bagaimana ahlul kalam ini? Ahlul kalam ini, ya,
falasifah, ahli filsafat Yunani. Bagaimana konsep mereka? Mereka mendahulukan akal daripada wahyu. Wahyu diterima kalau sejalan dengan akal. Jadi akal ditempatkan nomor satu, satu akal, kedua baru wahyu. Sehingga dalam akidah mereka taqdimul aqli ala naqli, yang mendahulukan akal di atas wahyu. Nah, sehingga disitulah terletak kesesatan mereka. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah mereka taqdimul naqli yang ala naqli, mendahulukan ya wahyu di atas akal. Jadi akal ini berfungsi benar, namun akal mencarikan dalil-dalil untuk membenarkan Al-Quran. Akhirnya dia dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi posisi akal setelah wahyu. Karena wahyu itu Pak, kebenarannya absolut, mutlak. Sedangkan akal nisbi, relatif kebenarannya. Kalau akal itu sejalan dengan wahyu, baru dia benar. Kalau akal bertentangan dengan wahyu, salah. Jadi bagaimana orang yang memperkuatkan akal? Ketika akalnya sudah bertentangan dengan wahyu, masih diturunnya akalnya. Enggak Pak, menurut pendapat saya ini yang benar. Manusia itu memang dari neraka. Menurut siapa? Menurut akalnya Darwin, Charles Darwin. Maka kita katakan kamu berarti mempertuhankan akal kan gitu. Karena dalil telah mengatakan manusia berasal dari makhluk yang sempurna, ya bukan makhluk yang seperti yang dikatakan Darwin ya, dari makhluk purba ya, banyak istilah ya, dari kerak gitu. Padahal ya Allah telah menciptakan manusia fi ahsani takwim ya, sungguh kata Allah itu sumpah ya, apa namanya itu penegasan ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk gitu. Ini dia bilang enggak ya, asal dari kerah dari mana gitu. Kalau seandainya manusia berasal dari kerah, tidak akan ada kerah lagi, karena semuanya sudah berevolusi menjadi manusia. Namun kan enggak, sampai detik ini masih banyak kerah-kerah di kebun binatang atau di hutan belantara. Ya kalau seandainya manusia demikian, ini adalah keyakinan kufur. Kalau ada orang yang meyakini dan dia sudah tahu kan, bahwa Nabi Adam manusia pertama enggak kerah katanya, berarti dia telah menentang Al-Quran. Disitulah kita katakan dia sudah mempertuhankan akalnya. Orang sekarang kan gitu ya, ya kebanyakan akademisi barat ya seperti itu, mempertuhankan teori-teori barat ya. Padahal kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah, beriman yang kepada Rasulullah, beriman kepada kitab suci dan rukun iman itu, maka itu yang kita yakini ya, bukan kepada akal. Akal memang dibutuhkan, namun akal ditempatkan pada tempatnya, yaitu sebagai dalil yang kedua setelah wahyu, yang fungsinya adalah mencarikan argumentasi untuk membela wahyu, seperti yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Karena banyak pakai akal dia, namun akal seperti itu bagusnya dia menggunakan dari akal untuk mendukung Al-Quran. Ini ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh sedang menjelaskan dari akal yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan dan akan adanya azab kubur. Jadi kata beliau, kalau seandainya Allah mampu menciptakan manusia, makhluk sejak awal pertama kali, maka sudah barang tentu Allah mampu untuk mengembalikannya ketika Allah matikan gitu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah yang memulai menciptakan makhluk semuanya. Summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan makhluk tersebut ya. Allah kembalikan ya, mati dia, kemudian Allah hidupkan kembali. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat ahwan, itu gampang ya, tidak
atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 27. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah mengawali penciptaan manusia pada pertama kali kita diciptakan, kemudian kami akan kembalikan mereka. Allah bangkitkan ketika mati, Allah kembalikan. Ya Allah bangkitkan di akhirat. Wa'dan alaina itu adalah sebagai wa'ad, janji atas kami. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidaklah yang menyalahi janjinya. Kalau kita manusia seringkali yang mengingkari janji kita, ya, sehingga terjatuh dalam sifat-sifat nifaq, kemunafikan. Namun munafik itu Pak bertingkat-tingkat. Kalau orang nggak belajar akidah, langsung dia bilang ini munafik kekal di neraka. Salah Pak. Karena nifaq itu ada dua, ya. Ada nifaqun amaliyun, ya. Ada kemunafikan secara amal, dosa besar. Namun pelakunya tidak kekal di neraka. Seperti sabda Nabi, ya ayatul nifaqi salasun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau ngomong banyak dustanya, ya. Kemudian apabila berjanji, idza tumina khan, ya. Idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji dia tidak menepatinya. Wa idza tumina, ya. Dan apabila dia diberikan amanah, ya, ya khan, ya. Khan itu artinya, ya, dia berkhianat. Dan khianat di amanah yang dibebankan kepadanya. Ini ulama mengatakan ini ayat-ayat hadis menunjukkan tentang nifaq perbuatan dosa besar. Pelakunya diancam dengan neraka. Akan tetapi selama dia memiliki tauhid, dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada ketentuan dia kekal di neraka. Sedangkan firman Allah yang mana Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfal, ya, di tempat yang paling rendah, ya, dari neraka jahanam. Kalau kita bahasakan di kerak neraka, karena kerak itu Pak, kalau kita umpamakan dengan nasi, ya, kerak itu letaknya di paling bawah. Dia orang munafik itu kata Allah tempatnya di neraka yang paling dasar. Neraka itu paling ke bawah, paling berat siksaannya. Paling ke bawah, paling luar biasa, paling besar azabnya. Nah, jadi munafik tempatnya di situ. Ulama mengatakan munafik dalam ayat ini adalah nifaqu akbar, ya. Munafik besar. Apa itu munafik besar? Munafik besar adalah orang yang menampakkan keislamannya. Dia beragama Islam, Pak, ngakunya muslim. Namun dalam hatinya dia kafir, dalam artinya dia tidak senang dengan Islam. Seperti orang-orang yang beragama masuk Islam, namun ternyata dia memiliki misi yang jahat, bayang. Misionaris biasa seperti itu, beragama masuk Islam, dan setelah itu mungkin dia akan menikah dengan wanita muslimah. Namun lama-lama wanita muslimah ini akan dia ajak, ya kan, ke dalam agama, balik lagi dia ke agama kafirnya. Itulah orang munafik besar. Dia pura-pura. Jadi munafik itu memang kepura-puraan, pura-pura ikut kajian, ya. Yang datang nggak senang dia ke kajian. Dalam kajian itu ingin mencari kesalahan dia banyak. Ini dia dilaporkan ke atas saya nih, ya kan? Gitu ya. Jadi munafik juga itu, ya. Ancamannya neraka. Kecuali dia bertobat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan orang munafik itu bertobat, ya. Kalau enggak, luar biasa Pak ancamannya, ya, neraka akhirnya digagal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi munafik ini orang pura-pura. Namun ada munafik kecil itu Pak, dia pura-pura baik, namun jahat, ya. Akan tetapi tidak merusak imannya, jadi dia tetap beriman sama Allah. Itu munafik kecil itu.
dia tetap bertauhid kepada Allah, dia lakukan perbuatan syirik besar. Tapi bedanya orang munafik besar memang pura-pura Islam dia, namun dia pelaku kesyirikan misalnya, dia penyembah berhala misalnya, namun dia pura-pura masuk Islam. Ini munafik besar yang harus kita waspadai dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti itu hadir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala amiran, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan ya biraddi ala man ankara ihya al-idham. Allah memerintahkan untuk membantah gitu, untuk menyangkal atas orang-orang yang mengingkari ya ihya al-idham wa hiya ramim, ya mengingkari orang-orang yang mengingkari atas orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan tulang belulang dan sedangkan dia dalam keadaan hancur, wa hiya ramim, orang itu hancur ya. Jadi Allah mampu untuk ya untuk membangkitkan tulang belulang orang yang mati kelak di hari perbangkitan. Allah bangkitkan semuanya. Seluruh orang mulai dari Adam manusia pertama sampai manusia terakhir yang Allah wafatkan di hari perbangkitan, ketika ditutup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua makhluk hidup dan Allah mampu untuk menghidupkan manusia yang tadinya di alam kuburnya, di kuburnya yang sudah berbentuk tulang belulang, Allah bangkitkan kembali. Qul, sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 79, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha, dialah Allah yang akan menghidupkannya. Makhluk Allah yang telah mati, mayat-mayat yang telah mati, Allah hidupkan. Allah akan hidupkan. Alladzi yaqala ansha'aha, Allah telah ya menciptakannya, membentuknya awwala marrah, pada kali yang pertama. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia, Allah juga mampu mematikannya serta kemudian menghidupkannya kembali di hari perbangkitan. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim, dan Allah itu Maha mengetahui pada setiap makhluknya. Jadi pada setiap kita Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam hati kita. Maka orang-orang yang berbohong itu ya sebenarnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka merasa bangga, senang, ya, merasa ya menang ya, ketika bisa mengelabui orang lain. Oh, sampai yang sudah menipu ya. Senang kali Pak. Padahal ternyata ya dia telah menipu dirinya. Kenapa? Karena tidak hanya sampai di situ urusan. Kalau kita menipu orang lain, tidak hanya sampai kita senang menang ya, masih ada kehidupan selanjutnya yang sebesar biji yang terkecil di bumi ini. Dalam bahasa Arab zarrah ya. Bahkan ada ulama yang tafsirkan zarrah itu dahulu biji yang terkecil ketika diteliti bayar Pak. Namun zarrah itu lebih kecil daripada itu. Karena zarrah itu bermakna sesuatu yang paling kecil, atom. Jadi luar biasa, sebesar atom saja. Permasalahan kita dengan teman kita, saudara kita di dunia ini akan ada pengadilannya kelak di hari perbangkitan, di kehidupan yang selanjutnya. Maka nggak apa-apa kita ditipu di dunia ini, dizolimi, senang kita ya. Karena akan kita tuntut semuanya. Kita dicuri ya, apa kita misalnya ya. Kita usahakan dulu, kita cari gitu ya, kita lapor dulu polisi. Kalau enggak juga enggak ketemu, jangan sedih Pak. Insya Allah di akhirat ya nggak bisa Allah maafkan orang itu, enggak. Karena urusan sama manusia harus melalui manusia itu juga. Ini makanya berat kalau berhubungan dengan hak manusia sama manusia. Sehingga ada yang menzalimi orang kita ya, kita cari orang itu Pak, di dunia dulu ya, kita tahu dia gitu. Kita usahakan cari ya.
sangat sekuat tenaga kita istighfar sama Allah, taubat sama dia Allah atau Rasul sama sekuat ketika di dunia ini. Kita cari dia, kita perlu dia, kita maaf gitu. Tapi kalau orangnya enggak perlu juga, kita berusaha untuk mendoakan kebaikan baginya. Kalau kita punya rezeki, kita sedekah. Ya Allah, ini sedekah sediakan kepada orang yang pernah saya zalimi ketika di dunia. Nah, seperti mana juga ada orang yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Saya dahulu di dunia, saya dahulu ya sebelum hijrah, sebelum bertobat kepada Allah, pernah mencuri Pak Ustaz. Niat saya ingin bertobat dan saya ingin kembalikan apa yang pernah saya curi itu. Namun qadarullah masyaallah orangnya nggak ketemu lagi, gitu ya. Sudah saya cari kemana-mana, gitu ya. Sudah saya berusaha nggak ketemu juga. Jadi lantas bagaimana, Pak? Bapak ada makan, itu yang Bapak balik. Kemudian kalau Bapak punya uang, sedekahkan sebanyak apa yang Bapak curi itu. Dan niatkan pahala yang orang apa orang yang pernah kita curi. Seperti itu Pak ya. Walaupun dikit, walaupun hanya 2 bisa misalnya, itu berat itu Pak. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih ya. Dan hadis sahih yang maknanya ada seseorang itu diazab dari kiamat Pak. Hanya karena mengambil satu barang potongan ranting milik orang, gunanya untuk mencongkel giginya. Nah, ini saya pernah baca hadisnya sebagai ulama dan sahihnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hak semua manusia itu besar. Itu besar apa? Apalagi kehormatan orang. Kita memfitnah orang, kita tuduh dia macam-macam, dia enggak melakukannya. Kita jelekkan agamanya, padahal dia jauh daripada itu. Kita tuduh dia gini ya. Ini luar biasa, ini sampai ke akhirat Pak. Kita harus menyiapkan dari sekarang hujah kita. Karena kita akan disidang Pak. Akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia, kalau kita punya uang bisa nyogok kan? Hakim sekarang bisa dicontoh Pak. Bisa bayar pengacara yang hebat, ya. Tapi kalau di akhirat nggak ada yang bisa nyogok Allah. Ya, betul-betul luar biasa. Maka kalau ada permasalahan kita di dunia ini cepat kita selesaikan sebelum dihakimi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita posisinya yang zalimi enak apa? Nah, gitu ya. Insya Allah kita menang gitu kita ya. Jadi ini yang zalim itu orang yang pernah zalim sama orang lain, menfitnah orang lain, merendahkan, mengolok-olok orang lain baik itu diri pribadinya maupun agamanya, padahal dia tidak seperti itu, ya. Ini luar biasa sampai ke akhirat itu, ya. Ini ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil yang pertama. Jadi intinya, ya, bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan manusia yang telah mati, sebagaimana Allah mampu menciptakan di awal pertama kali. Enggak mungkin, enggak logis gitu ya. Allah hanya mampu menciptakan dan mematikan. Kemudian enggak mampu mematikan, enggak logis ya. Mudah lagi. Tentu lebih sulit menciptakan pertama kali kan seperti itu. Ini ada yang berbeda. Ini Allah mampu untuk membangkitkan seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, tambah lagi, ya. Atani annal arda takunu maitatan hamidatan laisa fiha syajaratun khadra'u fayanzilu 'alaiha matara fatahtazu khadra'an hayyatan fiha min kulli zawjin bahijin. Khadra'an ya. Apa ditandai? Wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwati. Qala Allah ta'ala wa min ayati annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha ma'ah tazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan wa ambatna bihi jannati wa habbal hasir wan nakhla basiqatin laha tal'un nadir rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita
kadzalikal khuruj. Iya. Kemudian yang kedua, annal ardha takunu maitatan hamidatan laisa fiha syajaratun khadra'u. Yang kedua, kita menyaksikan ya, bumi yang dahulunya dalam keadaan mati, kering. Hamidah itu artinya baik, bahagia, sahih, kering. Laisa fiha syajaratun khadra'u, tidak ada pohon hijau ya. Artinya pohon-pohon tidak ada. Kita lihat ya, di negeri-negeri yang tandus. Kalau di negeri kita alhamdulillah semuanya hijau Pak. Makanya orang Arab mengatakan melihat Indonesia itu ya, ini jannah dunia. Ya, Indonesia ini surga dunia gitu ya. Ya, luar biasa. Tapi kalau kita lihat, kita saksikan misalkan di Afrika atau di padang pasir di negeri Arab seperti di Yaman ya, padang pasir yang kampus itu betul-betul tanah mati Pak ya, nggak ada yang hidup ya. Kering, hamidah, itu kering, nggak ada airnya dan tidak ada pohon yang berwarna hijau, nggak ada pohon-pohon yang indah. Nah, sekarang itu kalau kita lihat kan, masya Allah Pak, ya sekarang sudah menghijau ya, karena diairi, karena air itu. Ya, kadang-kadang teknologinya sekarang luar biasa. Kerajaan Saudi dengan kekayaan negaranya, mereka membuat sumur, kemudian dari sumur itu diairi air yang dibuat selang-selang, nah, kemudian dikasih air terus sehingga menjadi hijau. Maka Allah mengatakan kita melihat bumi yang tadinya mati, yang tidak ada pohon yang hidup pada bumi tersebut. Fayanzilul matar, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan alaiha, pada bumi yang gersang yang mati sebelumnya tadi. Fatahtazzu khadra'a hayyatan fiha min kulli zawjin bahij. Maka ada beberapa perbedaan ya, naskah dan kitab saya dengan yang dibaca yang intinya sama. Kemudian dia lantaran hujan yang Allah turunkan dari air, sehingga air dikatakan sumber kehidupan sebetulnya, yang menghidupkan yang mati yang itu. Bumi yang mati saja yang tandus ketika ya turun hujan, ya menjadi hidup. Karena kenapa di Indonesia ini suhunya kena hujan, kadar hujannya ya tinggi, ya saking tingginya terkadang kadar gula, ya hijau kenapa? Dan Allah memberikan nikmat besar kepada kita orang Indonesia. Karena air yang Allah turunkan tadi, fatahtazzu khadra'ana, berubah perlahan, ya, pelan-pelan, ya, menjadi hijau, menjadi hidup, hayyatan, menjadi hidup. Min kulli zawjin, kemudian Allah jadikan setiap pohon-pohon yang hidup itu berpasang-pasangan. Ada yang betina, ada yang jantan gitu ya. Pasangan-pasangan yang bahij itu yang indah, husnul manzar, yang senang, yang bagus dipandang gitu. Kemudian beliau mengatakan wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha, dan Allah itu qadir, Allah itu mampu. Ini salah satu nama Allah, salah satu asmaul husna itu adalah Al-Qadir, ya, yang maha mampu ya. Allah itu mampu ala ihya'iha, menghidupkannya ba'da mautiha, setelah sebelumnya mati. Lihat bumi yang tadinya mati tandus gersang, Allah mampu menghidupkan dengan cara apa? Allah turun saja hujan, terus hujan ya, maka sekali Allah hidupkan. Allah Ta'ala, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah ya Qaf ayat 9-11 ya, wal arda madadnaha, dan bumi madadnaha itu artinya farashnaha, kami bentangkan, telah kami bentangkan bumi itu. Wa alqayna fiha, dan kami tancapkan padanya, yakni pada bumi itu, rawasi, rawasi yaitu jamak dan daripada jabal, gunung-gunung, namun gunung-gunung yang kokoh itu rawasinya. Wa ambatsna fiha, dan kami tumbuhkan di atas bumi itu min kulli zawjin bahij, dari ya warna-warna yang
berpasang-pasangan yang indah senang dipandang mata. Tafsiran sebagai bentuk ibrah. Jadi tafsiran ini kata ulama bahasa dan ulama tafsir juga seperti Al-Imam Al-Khudairi ya, dalam kitabnya As-Siraj fi Bayan Khalilul Quran, dia mengadakan tafsir mana yang ibrah sebagai pelajaran gitu. Wa dzikra dan peringatan likulli abdin munib, bagi setiap hamba Allah yang munib. Yang munib itu Pak sirah balagh ini yang mana raja'in, yang hamba yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menjadikan alam semesta ini sebagai guru, kalau dalam istilah kita kan alam terkambang jadi guru. Itu betul banyak sesuai dengan Al-Quran. Artinya apa? Menjadi pelajaran, karena guru itu kan sumber pelajaran. Karena guru itu yang memberi pelajaran. Jadi alam terkambang menjadi guru, maksudnya kita harus menjadikan alam semesta ini sebagai pelajaran, sebagai tafsiran. Sebagaimana juga Allah ketika Allah menyebutkan tentang bumi, ya, bumi yang Allah hamparkan ini, kemudian Allah kokohkan bumi ini dengan tiang-tiang yang berupa gunung-gunung yang kuat, bahkan ada gunung Pak di permukaan laut itu ada gunung rupanya Pak. Ya sehingga terjadi gempa, gunung itu yang bergeser, gitu ya. Ya, ada gunung di permukaan laut, ternyata ada gunung juga, ini masya Allah. Sesuai dengan Al-Quran gitu ya, sebagai pasang gitu ya, sebagai penguat bumi ini. Jadi kan ini kan masalah alam semesta ya. Ini kan ayat-ayat Allah berupa ayat kauniyah, berupa alam semesta. Jadi kita disuruh melihat kepada alam semesta ciptaan Allah ini sebagai apa? Tafsirkan sebagai pelajaran, sehingga makin kuat iman kita. Ya. Namun tidak akan bisa menjadikan pelajaran alam semesta ini, bencana yang terjadi kan alam semesta pada mana-mana alam, kecuali likulli abdin munib, kecuali yang bisa memberi pelajaran adalah hamba yang betul kembali sama Allah. Dan kalau orang kafir Pak nggak percaya sama Allah, nggak juga, walaupun mereka ahli di bidang ilmu dunia, di bidang geografi ahli, ya, di bidang astronomi ahli, ya, fisika mantap. Gitu. Namun kalau nggak beriman sama Allah nggak bisa juga, ya, alam semesta itu menguatkan iman mereka tanpa lagi terkadang. Namun ada juga apa yang dapat hidayah, ya kan, dia betul-betul jujur gitu, ingin mencari kebenaran agama yang benar itu. Ya Allah berikan melalui asbab dia meneliti alam ini, kemudian dia juga membaca Quran, maka akan dia lihat ya sesuatu yang sangat magic, ya, cocok gitu. Sehingga saya lain pernah menjelaskan ya, sama orang-orang Nasrani yang maaf gitu ya, beliau menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran itu kalau dibandingkan dengan ilmu fisika itu cocok, nyambung gitu. Berbeda dengan Bible yang sudah dirubah itu kan nyambung ya, banyak konsep itu bertentangan gitu. Inilah yang keagamaan Al-Quran itu masuk ke dalam Al-Quran gitu, luar biasa. Maka tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan gitu. Kemudian kata Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit itu air yang membawa berkah. Jadi air hujan itu berkah. Air itu berkah. Namun kalau seandainya kita bermaksiat sama Allah, bisa menjadi laknat, bisa menjadi azab. Sehingga air hujan yang tadinya menimbulkan sekarang menghancurkan. Ya terjadilah ya banjir bandang. Ternyata karena ulah sebab manusia terjadi erosi ya. Ternyata yang penahannya itu pohon-pohon sudah digundul semua ya, karena perbuatan tangan manusia. Dan Allah sudah memberitahu jauh-jauh ya, Allah turunkan kepada Muhammad 1424 tahun yang lalu. Allah telah jelaskan Zahar fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahri. Fil barri itu di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ya, sehingga terjadilah ya erosi, terjadilah banjir bandang, ya, tanah longsor, ya, semua utang yang untuk menguatkan tanah itu sudah ditebang semuanya, sudah dirubah jadi duit semua gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang merasakan bencananya juga umat
Akhirnya dirinya dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah SWT menurunkan air hujan itu ada untuk keberkahan. Fa'ambatsna bihi, kemudian kami tumbuhkan dengan turunnya hujan tersebut jadi hidup tanah yang besar. Maka Allah tumbuhkan jannatin, ya, pohon-pohon di sini, jannat yang mana pohon-pohonnya. Wal habbal hasid, dan Allah, ya, dan Allah tumbuhkan pada pohon-pohon yang tadi hidup yang subur, biji-bijian yang siap untuk dihasil, dipanen. Wan nakhla, dan pohon kurma, basiqatin, basiqat dijauh dari basiqah yang artinya ada tawil. Dan kau perhatikan pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang, laha qal'un nadid, yang memiliki mayang. Apa yang maksudnya mayang? Qal'un nadid itu artinya mayang kurma. Jadi mayang itu Pak seperti ini. Jadi kurma itu sebelum dia berbunga, dia ada mengumpul dulu kayak kuncup gitu Pak ya. Kalau bisa dilihat di internet ya, mayang kurma gitu di tempat dia. Nah, dia menguncul Pak. Nah, di dalamnya itu ada calon-calon bunga. Kemudian lama-lama merekah jadi bunga. Kemudian ada penyembuhan dulu gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dia ada biji. Dan setelah itu ya berkembang menjadi buah kurma. Jadi tokoh itu ayam kurma itu adalah sebelum merekah dari bunga. Jadi dia kayak muncul dulu seperti itu. Jadi Allah SWT mengatakan, perhatikanlah oleh kalian pohon-pohon kurma yang tinggi berjulang, yang memiliki mayang, yang tersusun, nanti itu tersusun rapi. Rizqan lil ibad, itu betul rezeki Allah yang memberikan kepada hamba-hambanya. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan Allah hidupkan dengan air yang Allah turunkan kepada itu baldatan maita, ya, tanah yang tadinya tandus mati. Kadzalika demikian pula nanti Allah keluarkan manusia dari kuburnya di hari kebangkitan. Itu pemisahan yang Allah jelaskan. Kalau seandainya bumi saja yang mati, yang tandus, yang gersang, Allah mampu menghidupkan bumi itu menjadi tanah yang subur dengan adanya air hujan dan dari langit yang turunkan. Demikian pula Allah mampu mengeluarkan tulang berulang, Allah mayat-mayat yang terkubur ratusan tahun, bahkan berabad-abad, ratusan abad tahun yang lalu gitu ya. Ketika di hari perbangkitan mampu, mudah bagi Allah. Nah, ini dalil secara akal. Dan beliau Syekh Ibnu Zaid mengatakan lagi ya. Nah, Waqad dhalla qaumun min ahli zalqi wa min ahli zaydina, min ahli zaykhi wa ankaru adzabal qabri wa na'imahu za'imina anna dzalika ghairu mumkinin. Ghairu mumkinin. Nah, li mukhalafatil waqi'i qalu fa innahu law kushifa 'anil mauti fi qabrihi lawujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bisi'atin wala dhiqin. Nah, bisa terjadi bisa poin bisa juga ya. Kemudian beliau mengatakan wa qad dhalla, sungguh telah tersesat. Siapa dia Pak? Qaumun, sekelompok kaum, min ahli zayd, dari kaum ahli kesesatan. Kenapa sesat Pak? Fa'ankaru, ya, karena mereka mengingkari azabal qabri, azab kubur. Maka jangan ragu kita kalau ada orang sekarang yang menyampaikan pahamnya azab kubur itu nggak ada. Jangan ragu kita, sesat itu. Kenapa sesat Pak? Karena menentang Al-Quran. Karena Al-Quran telah menjelaskan adanya azab kubur. Sampai masih apa dalilnya? Dari Al-Quran bahwasanya Allah menetapkan adanya azab kubur. Siapa yang masih apa telah kita sebutkan sebelumnya. Akhirat ya, tafadhol. Ya, ini lupa ya. Ya, dalilnya adalah tentang ayat Allah mengatakan
Fir'aun, ya, azab Allah pagi dan petang. Lihat Fir'aun itu di alam kubur sekarang. Berarti azab Allah itu adalah berupa azab kubur. Karena sekarang belum hari kebangkitan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya neraka itu Allah perlihatkan. Perlihatkan itu pasti siksa ringannya. Padahal belum hari kebangkitan sekarang. Jadi Fir'aun sekarang masih di alam barzakh. Fir'aun posisinya masih di alam kubur. Nah ini ya, ini sudah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan ya kepadanya siksaan dari Allah Subhanahu itu ya, yang menunjukkan bahwasanya akan adanya azab al-kubur yang melalui Al-Quran ya. Ini ada yang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya, dari Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Kemudian dari hadis itu sangat banyak sekali. Maka ada ulama yang mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur ya, bahkan ya sudah yang mencapai derajat mutawatir. Ini derajat yang paling tinggi, yang paling tinggi dari sebuah hadis yang selesai dari mutawatir. Dari tadi Pak surah Ghafir ayat 46 itu dicatatnya ya. Ghafir ayat 46 yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan, itu disiksa ya, atas Fir'aun dan pengikut-pengikutnya gitu ya, sore pagi dan sore hari. Wa yauma taqumu sa'atu, dan pada hari kiamat adkhilu, masukkanlah ala Fir'auna ya, Fir'aun dan bala tentaranya dan yang sekutu-sekutunya gitu. Asyad dan azab, masukkan kepada azab yang paling pedih, yang paling luar biasa ya Pak. Ini dalam surah Ghafir ayat 46 Allah menjelaskan bagaimana Allah telah menyiksa di alam barzakh Fir'aun dan sekutu-sekutunya. Ini ada di dalam Allah. Kemudian kata beliau, wa qala dhalla qaumun rasul, telah tersesat suatu kaum min ahli zayd, dari kalangan kesesatan, ahli kesesatan. Kenapa sesat? Fa'ankaru azab al-qabri, karena mereka mengingkari azab kubur, wa na'imahu, dan nikmat kubur. Za'imina, mereka menganggap anna dzalika ghairu mungkin, tidak mungkin, mustahil ya. Apa alasan mereka mengatakan mustahil? Li mukhalafatil waqi'i, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena kalau kita gali kubur nggak ada azab, nggak ada apa orang sisa lagi. Qalu innahu lahu shifa, mereka mengatakan kalau kubur itu disingkap ya, dibongkar. Adil maiti fi qabrihi, yang mayat yang dikubur itu dibongkar kuburnya. La wujida kama kana, maka akan kita saksikan ya seperti awal dimasukkan, nggak ada napas sisa, nggak ada teriakan gitu ya, nggak ada dampak api gitu. Wal qabru lam yataghayyar, dan kubur itu tak berubah karena mereka bisiatin ya, dengan luas dikatakan azab ahli kubur itu kan orang yang diberikan dalam kubur kan diluaskan kuburnya madal basar, seluas ya, penglihatan mata, sepanjang mata memandangkan gitu. Kalau pelaku maksiat, pelaku ya dikasihkan ya dosa-dosa besar ya, itu kan akan disempitkan kuburnya ya, sehingga akan beradu antara tulang-tulang gitu. Ini nggak ada sempit katanya. Ini akan beliau jelaskan, akan beliau bantah ya. Wa hadza zanqatu syarqul iswa wal aqli. Ya, anggapan ini batil ya, batil ini, kebenar ini. Baik dilihat dari syariat, dari sisi agama, dari tinjauan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dari sisi ya panca indera, hisnya, kemudian dari sisi akal. Sedangkan dari sisi syariat, sedangkan dari sisi syariat,
faqad sabaqatil nusus ad-dalah ala thubuti adzab al-qabr, dan telah terdahulu nas-nasnya Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tetapkan akan adanya azab kubur, wa na'imu ya, dan wa na'imi dan nikmat kubur fi faqrah, pada ya faqrah ya paragraf pada pembahasan yang sebelumnya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Al-Bukhari kemudian diriwayatkan hadis sahih dari Imam Al-Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, dari hadis Ibnu Abbas semoga mereka berdua diridhoi oleh Allah. Qala, Ibnu Abbas berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hayqanil Madinah. Nabi keluar dari sebagian ya pagar kota Madinah. Fasami aswata yang sanain, lantas Nabi mendengar suara dua manusia. Lantabani, keduanya sedang diazab di kuburnya. Fi quburihima, pada kubur mereka berdua. Wa hadis, kemudian Nabi menyebutkan hadisnya. Wa fi, dan dalam hadis itu Nabi menyebutkan anna ahadahuma, sedangkan salah satu dari dua manusia yang diazab ini, salah satunya kana la yastati'u min bauli. Dahulu ketika kencing itu pemain kencing aja, nggak ada orang. Ya dia tidak menjaga auratnya ketika dia kencing. Tidak kelihatannya nggak malu dia, hilang rasa malunya. Karena malu itu dalam Islam bagi terlibat al-haya wal iman gitu. Ini ternyata ini sebab azab kubur ini. Wa fi riwayat, dan sebuah riwayat yang lain yang min bauli, dari kencingnya. Kemudian yang satunya yang lagi sebab dia diazab kubur dalam hadisnya Sahih Bukhari ini, wa anna al-akhar, dan yang satunya yang lainnya kana yamshi bin namimah, suka berjalan namun untuk mengadu domba, ya untuk membuat kerusakan. Suka sekali dapat cerita ini disampaikan kepada orang yang orang ini malah langsung begini ya, menggoreng informasi dalam rangka apa? Memutuskan tali persaudaraan sesama kaum muslimin supaya orang saling menciri. Ya senang sekali orang yang suka domba itu Pak, kalau orang itu akur dia sedih Pak, ya ngapain kau nggak bercakap orang ini. Tapi kalau orang sudah ya bermusuh-musuhan, saling tahzir-tahziran, senang sekali dia, mantap ya, sukses mission ya, the mission success kan gitu ya, misinya sukses. Ini sama yang suka gitu ya. Untuk apa? Menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perpecahan. Ini sedangkan al-sunnah kita yang menjalin persoalan di atas sunnah. Kalau seandainya kita ingin bermusuhan, tentu yang kita musuhi itu adalah sesuatu yang menyelisih Quran gitu, menyelisih sunnah. Namun kalau sesama al-sunnah, yang hukumnya haram. Jangan sesama al-sunnah, orang yang nggak al-sunnah saja kita nggak boleh juga ya membencinya gitu. Kecuali membenci perbuatan yang beda antara membenci perbuatan dengan orang seperti itu. Kalau orang yang kita nasihati dengan baik, ya dengan kata-kata yang menyentuh hatinya, bukan sesuatu yang membuat dia lari. Sehingga Nabi mengatakan basyir, ya kan, wala tunaffiru, beri kabar gembira orang itu, ya kan. Tapi kalau saatnya awal kita dakwah itu sudah maki-maki orang gitu ya, tentu orang itu lari. Maka Nabi mengatakan basyir, beri kabar gembira, wala tunaffiru dengan orang lain, orang lari gitu. Yasir wala tu'assir, mudah dan urusan jangan dipersulit. Ini jadi dakwahnya Rasulullah itu dakwah yang dengan hikmah gitu. Namun tegas gitu. Tegas kepada orang yang musuh Islam itu tegas. Sedangkan dalam Al-Quran kan walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar, orang-orang kafir yang memerangi Islam itu kafir juga dijelaskan oleh ulama. Kafir apa? Di situ gitu. Bukan kafir sini. Ya bukan kafir mu'ahad, bukan kafir yang Allah diri kaum muslim enggak. Yang kafir yang memerangi orang Islam yang sebagai kafir harbi, itu kita harus keras gitu. Ya, sedangkan dengan kafir zidni saja, ya dengan kafir yang tidak memerangi Islam saja Nabi lemah lembut, ya kan, diundang Nabi oleh orang kafir yang Nabi datang, bahkan Nabi pernah bermuamalah ya dengan orang Yahudi sampai Nabi menggadaikan baju besinya, apalagi sesama umat
Islam, ya, maka tentu kita harus ya berdakwah dengan benar. Nah, kecuali umat Islam orang yang memang menyebarkan kesesatan itu, dan kita sudah mendengarkan ujian, sudah kita datangi dia, ya kan? Kita sudah nasihatkan dia tetap ingin menyebarkan syubhat, ya. Seperti belakang ini ya, ada orang mengaku Islam, ya, namun sudah ingin mengajukan masalah-masalah usul dalam Islam, ya, seperti boleh wanita untuk menjadi khotib, ya, emansipasi wanita. Nah, ini kan sudah luar biasa, sampai lain boleh wanita jadi imam, boleh jadi khotib, ya kan? Nah, kemudian boleh kita menyanyikan lagu Yahudi, kan gitu. Ini kan sesat dan menyesatkan gitu. Ini nggak apa-apa, Pak, karena sudah kita tegur, banyak yang udah tegur gitu, dia masih ngeyel. Boleh, bahkan menjadi kewajiban orang yang berilmu untuk menjelaskan kesesatan, yaitu yang jelas bukan teman kita. Ini adanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Karena dengan waktu mungkin sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.